Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jamaah Jumat yang saya muliakan, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengerjakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Di antara perintah Allah adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita telah diberi kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak terhitung pula nilai serta mahalnya. Di antara sekian banyak kenikmatan, ada dua nikmat yang luar biasa nilainya, manakala keduanya bisa terpadu. Kedua nikmat tersebut adalah nikmat akal dan nikmat agama. Akal menjadi kenikmatan yang luar biasa manakala dikawal oleh agama, dan agama akan menjadi kenikmatan yang luar biasa manakala dihiasi oleh akal. Kita melakukan kekeliruan yang sangat besar manakala hanya mengandalkan akal saja, akan tapi tanpa memperhatikan agama. Karena akal tanpa agama biasanya akan lebih banyak untuk melegitimasi nafsu, sehingga produk-produk nafsu terkesan rasional. Padahal ketika nafsu menjadi rujukan dan bahkan pengendali hidup, maka hidup ini hanya digunakan untuk mendapatkan kepuasan atau untuk beroleh sesuatu yang dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan kepuasan tersebut. Siapapun menyadari dan bahkan melihat bahwa akal mampu mengantarkan kita menuju kehidupan yang serba modern dan serba hingar-bingar. Akan tapi harus kita ingat bahwa modern dan hingar-bingar tidak selalu identik dengan kebahagiaan dan ketentraman hati. Banyak orang yang terjebak maunya mencari ketentraman di tempat yang penuh hingar-bingar, ternyata buahnya justru kegelisahan yang berkepanjangan. Hadirin jemaah rahimakumullah, sehebat apapun akal manusia, manakala tidak disertai keyakinan agama, maka manusia akan berada pada posisi picik, posisi kontraproduktif dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena akal yang tanpa agama memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Di antara kelemahan tersebut adalah satu, bahwa akal tidak mampu mendefinisikan hakikat kebahagiaan. Yang kedua,
bahwa akal tidak mampu mengetahui dari mana manusia, berangkat dari mana manusia ini, dari apa pula diciptakan oleh Allah Sang Pencipta. Yang ketiga, bahwa akal tidak mampu mengetahui akan kemana kita ini, apa yang akan terjadi setelah selesainya kehidupan di dunia ini. Yang keempat, bahwa akal tidak mampu mengetahui untuk apa kita diciptakan. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, ketika akal tidak mampu mendefinisikan hakikat kebahagiaan, maka ketika orang dilanda kegelisahan, apabila hanya mengandalkan akal, ia tidak sanggup mencari kebahagiaan itu sendiri. Untuk itu agama mengajarkan kita supaya sering-sering berzikir, ingat pada Allah. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tentram. Apapun cara yang kita lakukan, baik dengan berdiri, duduk maupun dengan tiduran. Dengan demikian, zikir adalah sebagai solusi dari problema yang dihadapi manusia. Ketika akal tidak mampu mengetahui keberangkatan manusia, dari mana ia berangkat, jalan keluar atau solusi dalam situasi seperti ini, ia harus kembali kepada agama. Agama memberikan penjelasan bahwa sebenarnya kita berangkat dari Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a, dan seterusnya al-ayah. Oleh karena itu, ketika kita hanya mengandalkan akal, kita tidak tahu dari mana kita ini berangkat. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Ia tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ketika akal tidak mampu mengetahui akan kemana kita ini, apa yang akan terjadi sesudah kehidupan di dunia ini, maka orang akan menjadikan kehidupan ini sebagai satu-satunya kehidupan, kehidupan yang tanpa pertanggungjawaban, kehidupan yang final, sehingga kehidupan dunia ini ia jadikan sebagai kesempatan untuk berbuat sebebas-bebasnya. Aji mumpung menjadi moto kehidupannya. Tingkah lakunya tidak pernah memperhatikan baik dan buruk, tidak pernah merasakan nikmatnya taat, tidak pernah merasakan cemasnya ketika kita maksiat. Oleh karena itu agama mengajarkan pada kita bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Oleh karena itu, Bapak yang saya hormati, marilah kita kembali kepada agama. Sehebat apapun akal kita, kita tidak tahu akan kemana kita ini, tapi kita akan tahu kemana kita ini ketika kita belajar agama, tahu dari agama. Wallahu akhrajakum, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bahwa setelah kita nanti mati, kita akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Berikutnya, tidak tahu akal ini untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengerti untuk apa kita diciptakan. Dengan agama kita tahu bahwa kita ciptaan Allah hanya satu, untuk ibadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga keterpaduan akal dan agama ini menjadi nikmat yang luar biasa yang mengantarkan kita pada posisi bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa nafa'ani wa iyyakum hakim wa nafa'ani wa iyyakum hakim wa taqabbal minna minkum ghafurur rahim. Aqulu qawli astaghfirullah ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim
وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك ومين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwalal muslimin wa arkhis as'arahum wa aminhum fi awtanihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar.